Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Pranuslan dengan NPM 10080017046, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tanggapan Followers Mengenai Diskriminasi Kaum Marginal dalam Laporan MTP. Dalam slide pertama itu konteks penelitian. Seiring berkembangnya teknologi, media pun mengalami konvergensi maraknya media online yang tidak bertanggung jawab atas pemberitaannya. Oleh karena itu, munculnya Remon TV sebagai lembaga studi dan pemantauan media. Cakupan kerjanya meliputi penelitian, advokasi, dan penerbitan. Pada tanggal 2 April 2019, kanal Twitter Remon TV mengunggah cuplikan pendek mengenai diskriminasi kaum marginal. Oleh karena itu, peneliti memilih berita yang diunggah oleh Remo TV sebagai objek penelitian dan mahasiswa jurnalistik Unisba sebagai objek penelitian. Dan pertanyaan penelitian ini yaitu pertama, bagaimana posisi dominan followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal dalam laporan Remo TV. Yang kedua, bagaimana posisi negosiasi followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal dalam laporan Remo TV. Yang ketiga, bagaimana posisi oposisi followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal dalam laporan Remo TV. Yang keempat, bagaimana resepsi followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal dalam laporan Remo TV. Tujuan penelitian itu yang pertama yaitu Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi dominan followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal dalam laporan MOTP. Kedua, untuk mengetahui posisi negosiasi followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal dalam laporan MOTP. Yang ketiga, untuk mengetahui posisi oposisi followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal dalam laporan MOTP. Dan yang keempat, untuk mengetahui resepsi followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal dalam laporan MOTP. Kerangka pemikiran penelitian ini yaitu pertama dari film dokumenter diskriminasi kaum marginal di media sosial Twitter milik Remo TV, lalu menggunakan studi analisis resepsi untuk mengetahui resepsi mahasiswa jurnalistik di Komunisba dan juga untuk mengetahui posisi hipotekal jurnalistik di Komunisba dengan menggunakan teori pemaknaan Schwarzschild dan dibagi menjadi 3 posisi yaitu posisi hegemoni dominan, posisi negosiasi, dan 3 posisi oposisi. Metodologi penelitian yang dipakai yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu pertama wawancara, kedua observasi, dan ketiga kepustakaan. Teknik analisis data, pertama reduksi data, kedua penyajian data, ketiga conclusion drawing atau verifikasi. Kehabisan data dan hasil penelitian menggunakan triangulasi. Pembahasan posisi hipotekal followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal dalam laporan MOTP. Pembahasan posisi hegemoni dominan. Diangkatnya tema kaum marginal, kita jadi tahu siapa kaum marginal tersebut dan di mana mereka berada. Kaum marginal ini membutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang bisa membantu setidaknya berupa support dan mengakui bahwa keberadaan mereka itu ada. Pembahasan posisi negosiasi. Perbedaan pendapat karena ketidaksesuaian resepsi yang dialami para audiens atau pengguna Twitter yang melihat unggahan tersebut untuk mencapai titik kesamaan pendapat. Pembahasan posisi oposisi yaitu penafsiran tersebut dengan berfokus pada komentar negatif maupun penolakan terkait pembahasan kaum marginal. Pembahasan resepsi followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal setelah melihat tayangan dalam laporan MOTP. Pertama, pembahasan followers sebagai halayak aktif. Followers aktif yang membahas atau melakukan diskusi ketika diskusi tersebut tetap pada tema dan mengambil pesan positif dari postingan tersebut menjadi hal yang sangat baik. Namun ketika komentar itu kurang baik atau diskusi itu di luar tema postingan tersebut, maka lebih baik untuk tidak melakukan komentar yang negatif. Pembahasan followers sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, dan pemirsa. Kelima informan tersebut terlibat sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, dan pemirsa pada cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal di akun Twitter milik MOTP. Pembahasan followers sebagai media massa. MOTP berperan sebagai media massa di mana followers bisa menyebarkan lebih luas berita yang disampaikan, salah satunya cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal pada akun Twitter MOTP. Pembahasan followers yang keempat, pembahasan followers sebagai politik atau kelompok sosial. Tidak ada yang mengaku kepentingan untuk politik, namun terlepas dari banyaknya followers MOTP, informan berpendapat bahwa bisa saja pihak lain memanfaatkan viralnya berita untuk kepentingannya diri sendiri. Kesimpulan dari penelitian saya itu pertama, analisa posisi dominan followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal dalam laporan MOTP. Dari hasil penelitian ini,
menemukan 4 informan yang menempati posisi dominan, yaitu Dimas Fatoni, Nadika Rahmadi, Della Trisnawati, dan Hazel Raihan. Keempat informan tersebut menempati posisi dominan karena keempat informan tidak ada keraguan atau perbedaan pesan yang diterima yang diterima. Dua, analisa posisi negosiasi followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal dalam laporan MOTV. Dari hasil penelitian ini, menemukan seorang informan menempati posisi negosiasi, yaitu Jupadli Rahman. Jupadli menempati posisi negosiasi karena informan menerima pesan yang disampaikan namun memiliki pandangan sendiri terhadap pesan yang disampaikan oleh MOTV. Ketiga, analisa posisi oposisi followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan informan yang menduduki posisi oposisi karena kelima informan dapat menerima pesan yang disampaikan MOTV sepenuhnya, meskipun ada satu informan yang memiliki pandangannya sendiri. Keempat, analisa resepsi followers mengenai cuplikan pendek diskriminasi kaum marginal setelah melihat tayangan dalam laporan MOTV. Dibagi dalam beberapa pandangan, yaitu mengkaji followers sebagai khalayak aktif, followers sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, dan pemirsa, followers sebagai media massa, followers sebagai politik atau kelompok sosial, followers sebagai pasar. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.